Bismillahirrahmanirrahim. Ma nafa'al qalba syai'un misla uzlatin. Mana fa'al qalba syai'un misla uzlatin. Tidak ada yang paling baik, paling bagus, paling cepat untuk mengobati hati yang rusak, hati yang sakit, bahkan mungkin hati yang mati, mislu uzlatin, yang sebanding dengan uzlah. Uzlah itu mengasingkan diri, memisahkan diri. Cuma uzlah itu ada dua, ada uzlah nihayah, ada uzlah bidayah. Uzlah bidayah itu mengasingkan diri fisiknya, seperti yang dikatakan riadoh atau suluk atau tapak, pleng baik jauh kaleuweung, itu uzlah. Atau di tempat yang sudah disediakan untuk uzlah oleh para guru, jika menemui siapapun selama berapa lama itu, setahun, 3 tahun, itu sama uzlah. Cuman kalau uzlahnya fisiknya saja ndak sekaligus dengan batinnya uzlah, maka itu kurang efektif, lama. Karena yang dituju adalah uzlah nihayah. Yang kedua uzlah nihayah. Uzlah nihayah itu hatinya. Uzlah nihayah itu hatinya memisahkan dari siapapun. Tidak ada cara yang terbaik, yang lebih baik untuk menyembuhkan hati yang sakit, yang kotor, yang gelap, bahkan mungkin mati. Tiada yang lebih baik kecuali dengan uzlah. Dan uzlah yang baik, terbaik, uzlah ada dua, ada uzlah bidayah, fisiknya menjauh dari siapapun, tidak menemui siapapun, tidak berhubungan dengan siapapun. Ini ada uzlah mengasingkan diri tapi sambil bawa HP, ya bukan uzlah. Lain uzlah santri lah, kami menek pesantren, uzlah lain. Uzlah mengasingkan diri, tidak berhubungan dengan siapapun kecuali hanya untuk ke arah Allah, dengan ahli Allah. Dan uzlah nihayah, kalau uzlah nihayah fisiknya tetap menemui siapapun, masih beraktivitas, masih ke pasar, masih kemana-mana tugas, keluarga, rumah tangga, tapi hatinya uzlah. Dan ini memakai alat, yaitu dengan dzikir hobi. Dengan dzikir hobi, dzikirnya hidup terus, uzlah. Berpisah dengan siapapun kecuali dengan Rasulullah SAW, dengan Allah, dengan Rasulullah, dan dengan gurunya. Ininya ada terus. Itu namanya uzlah nihayah. Itu cara yang paling cepat. Dia hanya berhubungan dengan Allah, dengan mengucapkan lafaz Allah di batinnya, dan dia mengakui itu adalah nurnya Rasulullah. Diakui itu adalah komunikasi dengan gurunya, dengan sang wali, dengan itu. Ketika padam itunya, maka segera dihidupkan lagi. Ketika padam, maka dia akan teringat lagi gurunya ditinggalkan, atau gurunya meninggalkan karena dirinya melakukan kesalahan-kesalahan. Kadang-kadang fisiknya dekat, fisiknya sering bersama-sama, ini meninggalkan, berarti jauh dari gurunya. Karena sebetulnya semuanya ini untuk ini, semuanya untuk itu. Ketika itu hudur, ketika itu ada dan meningkat kelas zikirnya sampai goibah amasi wal madkur,
Tidak ada selain Allah. Karena memang tujuannya hanya itu, untuk pulang, untuk mendekat, untuk bersama abadi selama-lamanya. Iya, kita diperintahkan untuk sholat, diperintahkan untuk amal, diperintahkan untuk apa-apa, tujuannya untuk itu semua. Balik dulu ke ini, untuk ini dulu. Mestinya ke sana dulu. Mestinya. Punya istri, berbuat baik sama istri, punya anak, berbuat baik sama anak, bukan karena anaknya tapi karena Allah. Karena Allah tuh ini. Karena Allah dan kita tidak kenal Allah, maka dibimbing oleh Rasulullah ini. Ini Rasulullah. Terlalu jauh Rasulullah, inilah wali yang ada di batin kita. Semua ibadah dohir dan batin karena Allah, lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu ini. Kalau bukan ke sini kemana? Arahnya nanti ke surga atau imbalan-imbalan dunia. Bukan anti kita mendapatkan berkah amalan dan ibadah, tapi tujuannya jangan berkah. Tujuannya ini. Berbuat baik dengan teman-teman, inginnya abadi, ingin selalu bersama sang wali, ingin selalu bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melakukan ini itu, jadi takut apa? Melakukan kebaikan takut ininya hilang. Melakukan kesalahan menghindari kesalahan, menghindari maksiatnya mata, menghindari maksiatnya mulut, menghindari maksiatnya akal, menghindari maksiatnya telinga. Karena takut apa? Bukan takut neraka, tapi takut ininya hilang. Kalau takut ininya hilang, amannya dari sekarang. Kebanyakan ibadah sieun ka neraka. Takut sama Gusti Allah tuh takut ini dulu. Bagaimana nungguin takut sama Gusti Allah kalau ininya enggak ada? Karena munculnya khauf itu dari sini. Kebersamaan dulu, bagaimana mungkin kita takut sama Gusti Allah wong Allah hanya jauh. Seperti takut sama seseorang, orangnya nggak ada, kapuk nggak mungkin takut kalau orangnya nggak ada. Akan takut itu sama seseorang kalau orangnya berada sama kita, maka kita akan takut. Khauf muncul setelah dekat, setelah berada, setelah bersama. Takut yang sesungguhnya. Jadi semua kebaikan dilakukan untuk ini. Larangan-larangan dijauhi dan dihindari untuk ini. Untuk apa? Untuk kebersamaan. Sama-sama bersama Allah selama-lamanya, bersama Rasulullah selama-lamanya. Itu sudah diantar sang wali untuk menuju Rasulullah bersama-sama sama beliau. Jadi bukan tidak boleh berhubungan siapapun, tapi yang paling dihubungi adalah ini. Bukan tidak dengan siapapun, boleh fisiknya dengan siapapun, dimanapun, kapanpun, tapi batinnya hanya dengan ini. Nah, itu ini yang disebut ujlah. Sudahkah kita begitu tiap hari? Bukan tidak boleh beraktivitas, mangga dagang guduk atau fisiknya dagang, fisiknya masak, batinnya terus bersama Allah. Karena Allah itu menuju Allah itu yang mesti ininya ada, yang mengantarnya.
Ihdinas syiratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kepada kami jalanmu yang lurus. Nanti Allah utus petunjuk jalannya, yaitu Al-Hadi, yang menunjukkan jalan. Masa ihdinas syiratal mustaqim hanya bahasa? Ya Allah tunjukkan jalanmu yang lurus. Iya, kata Allah, aku akan tunjukkan jalan kepadaku. Aku utus utusanku. Rasulullah itu Al-Hadi, isi dari ihdinas syiratal mustaqim, dan kemudian wakil-wakilnya adalah wali yang ditugaskan di sana di hati kita. Dalam dohir yang dinamakan ulama membawa hujah, di batin adalah wali membawa nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membimbing kita untuk selamat abadi. Tujuannya untuk itu. Sholat lama-lama malam untuk ini. Ini sholat lama-lama malam biar nanti habis sholat tahajud saya doa punya kebutuhan ini itu. Yang mengabulkan Allah, sudah saja dekati Allahnya saja, Allah Maha mengetahui. Pulang saja ke Allahnya. Kalau sudah dapat Allahnya, kalau sudah sama Rasulullahnya, ya semuanya sudah. Makanya kita seling digalaukan oleh kehidupan karena ini yang ada. Yang di depan hanya akal pikiran, bukan qalb, bukan iman. Maka semakin rusak. Ongkoh ibadah banyak, tapi pusing ku dunia. Karena ketika melakukan ketaatannya, ibadahnya, atau menghindari kesalahan-kesalahannya masih karena sesuatu yang lain, bukan karena Allah. Seperti perempuan menghindari menjaga dirinya karena yang lain, belum karena ini. Kalau karena ini, karena ingin pulang ke Allah. Ibu-ibu berkhidmat ke suaminya di rumahnya. Kalau sudah karena ini, maka aman jadinya. Jadi bukan karena suaminya, ya bisiknya ke suaminya, meladeni suaminya, mengurus suaminya, mengurus anak-anaknya, tapi hatinya bukan ke mereka, hatinya ke Allah. Karena Allah itu ke Allah. Ke Allah tuh gini. Ininya ada terus. Itu namanya ke Allah, dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Ngaji kaditu kadieu, minta doa kaditu kadieu. Untuk apa? Untuk ini ada. Naos karena naon ada yang lah abi lain yang pintar, karena Allah tuh mesti ini ke sini. Karena dengan ini kebuka nanti batinnya. Kuncinya di sini. Karena ini tak ada kecuali ada Al-Hadi-nya. Lagi ada. Itu dzikir khafi itu tidak muncul di diri kita kecuali lagi di bersama. Ker di rencangan, ker di baturan, ker di jajab, ker di omean, ker disembuhkan, lagi disembuhkan. Makanya ada istilah ada jika tiada, tiada jika ada. Ada terus di batin kita. Jika tiada, jika orangnya enggak ketemu, orangnya enggak ada, fisiknya. Dan kemudian ketika bersama, kemudian tiada. Lah, itu coba kita sudah kebaikan-kebaikan kita, kemudian kita menghindar dari keburukan, masih seringnya kita karena manusianya, ente jahat kata tangga, karena emang tacan karena Allah tacan, karena tetangganya, karena solidaritas mungkin hanya sebatas, baik dengan teman-teman, belum karena Allah.
ngaji karena Allah ya, biar itunya tambah hidup, biar itunya tambah besar, biar itunya tambah abadi, tambah kuat, biar terus sampai terus berjalan menuju pulang menuju Allah, dihantar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Batinnya itu ada itunya tandanya nantinya akan terekspresikan syariat dilaksanakan, dan syariatnya juga niatnya ke sana lagi. Berbuat baik ke sesama atau berbuat baik ke diri sendirinya, menjaga ini karena badan ini fisik ini amanah dari Gusti Allah, karena Allah ya untuk itu, untuk pulang ruhnya ke Allah, diantar utusannya, para utusannya. Mungkin pembahasan ini tidak ditemukan. Ya, sambil mendengar, sambil hidup terus. Sampai kapan? Sampai pulang, sampai habis kontraknya. Ini ada dimanapun, kapanpun. Terus ada ngaji buat itu, melakukan kebaikan buat itu, menjauhi kesalahan kemaksiatan buat itu. Kenapa kamu tinggalkan maksiat? Maksiat itu enak, dosa itu enak, asik. Enggak, saya takut jauh dari Allah, takut ininya hilang. Enggak, saya takut ditinggalkan oleh Rasulullah. Mana tandana? Ininya enggak hidup. Enggak, saya takut walinya enggak suka sama saya, nanti saya enggak diantar pulang sama Allah. Ininya hilang. Yang ditakuti itunya. Takut enggak pulang ke Allah, takut ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menghindari kemaksiatan bukan karena apa-apa, bukan karena seseorang, bukan, tapi takut ininya hilang. Jadi merdeka, kebaikan tidak digadaikan ke seseorang, ke siapapun, enggak. Apalagi orang banyak. Tapi hanya tujuannya Allah. Ingin dapat ridhonya Allah. Ridhonya Allah itu kitanya pulang. Seperti ridhonya orang tua ke anak, ya pulang anaknya ke rumah. Lagi marah nih, pergi anak. Kalau ingin dapat ridhonya ya pulang dulu ke rumah. Nanti baru tahu ibu ridho. Begitu juga kita makhluk hamba Allah yang disuruh pulang ya pulang. Pulang dengan apa? Dengan diantar oleh petunjuk jalan Al-Hadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau wakilnya yang membawa nurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, tinggal kita seleranya nih sudah mana? Seleranya dunia tah, seleranya masyhur tah, seleranya gemerlap tah, seleranya apa akhirat tah, apa seleranya sudah Allah. Yang seleranya akhirat ya inginnya surga, saya mah surga aja. Ya enggak apa-apa. Seleranya. Tapi agama enggak sampai di sana, karena agama bukan untuk itu. Karena itu mah hanya thawab, hanya imbalan, hanya ujroh agama.
surga mah bukan tujuan, hanya pemberian. Tujuannya Allahnya. Surga mah bukan tujuan, surga mah pemberian Allah, tujuannya Allahnya. Sehari-hari kita dengan tetangga, kita menghindari kejelekan-kejelekannya, tujuannya bukan apa-apa, karena Allah. Bukan karena ingin tetangganya baik lagi, bukan. Takut Allah nggak ridho kalau nggak pulang, takut Rasulullah nggak ridho. Kalau nggak ridho nantinya dikirnya hilang di batin. Itu nggak namanya nggak berkembang, batinnya nggak pulang. Melakukan kebaikan dengan siapapun, lillahi ta'ala. Kita sering nyebut lillahi ta'alanya, lillahi ta'ala. Kalau lillahi ta'ala itu buat ini, biar ininya hidup. Karena Allahnya, wayahnya. Karena Allah itu karena pulang ke Allah. Ini isinya. Dan ini tak bisa tak hidup kalau nggak ada Rasulullah. Ini hidup itu Rasulullah ada. Jangan menyangka Rasulullah itu zaman dulu disamakan dengan manusia biasa. Nah, santri tujuan mas santren untuk balik. Lain jang pinter lain. Pesantren, anak di pesantrenkeun supaya parinter, supaya menang ridona Allah, supaya bisa balik ke Allah. Maca Quran sing bagus supaya naon, supaya menang ridona Allah. Lain jang kelak-klik teu puguh dipamerkeun. Malah nambah macet hati jeung ruhani. Tinggal ayo terus kita tafakur, kita tafakur. Oh iya, ternyata dalam hidup ini keseharian tujuan kita belum tepat dan banyak keliru. Nyanya. Ya. Ayo kita sama-sama perbaiki. Jadi ketika menjauh dari kesalahan-kesalahan, menghindari kesalahan itu, yang ditakutkannya itu ininya hilang. Kalau betul orang itu pengen ke Allah, yang ditakuti takut ininya hilang. Karena tanda sang pembimbing Rasulullahnya meninggal dan ini wakilnya ininya berhenti. Kalau supir itu supirnya turun, kita penumpang. Numpang, kita punya mobil tapi nggak punya supir, supirnya pundung tuh turun dari mobil supirnya. Ininya ganti. Benarnya bapoe-poe itu dikir hobi. Supirnya turun barangkali. Tandanya ada, ininya ada. Tinggal lihat diri kita takutnya apa. Takut ditinggalkan oleh Rasulullah untuk pulang ke Allah, apa takut ditinggalkan uang, ditinggalkan sesuatu, keinginan-keinginan. Tinggal takutnya ditinggalkan sama yang mana. Kalau emang kita semua seorang mukmin, orang yang beriman, ingin ke Allah, maka yang akan paling dijaga itu, yang ketika menghindari apapun untuk itu, ketika melakukan apapun untuk itu, dalam rumah tangga, bertetangga, bermasyarakat, untuk itu. Di masyarakat ada organisasi segala macam ibadah dan untuk itu, enggak buang-buang waktu. Nah, ini masalah kadar saja. Jadi akhirnya 24 jam itu full untuk itu, untuk itu.
baik dalam ketaatannya atau menghindari kesalahan, menjauh, meninggalkan kemaksiatannya untuk itu. Meninggalkan maksiatan bukan karena takut neraka, ninggalkan maksiatna lain karena cieu neraka lain. Ninggalkan maksiat mata, ninggalkan maksiat ceuli, ninggalkan maksiat naon segala macam ngomongkeun batur lain karena naon, tapi takut ditinggalkan oleh ini ngaji segini aja kalau nancep paham, kalau paham dan kemudian menyadari dan kemudian menerima, ikut terus begini, ininya ikut terus, diikuti terus, itu namanya salamun qala min rabbir rahim. Nah kemana lagi, itu tujuannya cuma itu. Sering kosong apa sering terisi dikirnya. Tah eta mah kuring dikirna tas dikir jahar we la ilaha illallah terus tungkul, itu mah tawajuh namanya. Tawajuh kalau dikirnya terus setelah itu juga terus. Tawajuh itu untuk menembuskan ke latifah qalbi sini. Makanya lebih baiknya juga udah sambil tahan napas. Setelah itu Sayyiduna Muhammad Rasulullah terus, bukan bebas geus dikirna, itu mah dikir kewajiban berarti, bukan dikir pulang. Bebas cenah geus dikir jalan geus kodong geus bebas beres ayeuna rek kopi rek ngarokok bebas nyawahnya. Tuh. Itu mah dikir tugas berarti, bukan dikir pulang. Belum ada keinginan pulang. Akhirnya ketika banyak dikir yang ditinggalkan, pusing, aduh kodok ya kodok rumah ya kodok. Dikirnya dikir tugas, belum dikir pula. Nanti akan meningkat, itunya terus hidup akan meningkat. Semakin kenal. Semakin mengenal Allah, dengar nurnya Rasulullah. Ma'rifat itu ke Allah dulu. Kalau bersama ya panah ya tak akan ada panah ke Allah, tak akan. Panah puncak itu panah dengan Rasulullah sudah. Masa panah berdua dengan Allah dan enggak bersama dengan Rasulullah? Lalu nabi-nabi yang lain kemana? Yang disebut fana billah, fana bi Rasulullah. Marifat ke Allah dulu. Itu dalam perjalanan itu semakin marifat, nanti kelasnya naik terus. Kelas kalau tembus ke langit maka naik kelas, di kelas itu marifatnya. Naik lagi ke langit atasnya, marifatnya ya kelasnya lain lagi. Tergantung makom ruhnya ada di mana. Sehingga dikatakan ada wali yang masih hidup tapi didatangi oleh wali-wali yang sudah dijarahi orang. Untuk apa? Untuk meningkatkan makom makrifat. Sudah dijarahi oleh orang, banyak orang, tapi masih datang ikut ngaji, suka datang khusus ngaji ke orang yang masih hidup. Ngaji naon eta? Ya bukan ngaji apa-apa, pastinya untuk makrifat saja. Karena kebutuhan arwah ruh itu hanya makrifat, irfan, dauk, syauk. Wali suka datang ke mursyid yang masih hidup. Untuk apa? Untuk menanyakan sesuatu tentang makrifat. Dan itu hak adanya. Ya jangan lupa ininya.
ini lagi ngapain? Lagi pulang. Kerbalik. Biar sebelum kontraknya habis itu kita sudah berhasil pulang. Istilah kan itu. Atau ini apa ini? Lagi bersama. Lagi begini tuh lagi bersama. Lagi diantarkan ke terminal 1, 2 dan kemudian sampai selesai nanti pindah lagi yang mengantarkannya lagi. Ada yang mengantarkan yang sampai langit, ada yang mengantarkan di Jabarut, ada yang sampai Lahud. Jangan dibayangkan oleh pikiran, itu tahu aja arahnya itu. Jangan terlalu dibahas lebih dalam, jangan itunya. Apa pentingnya? Yang penting-penting mah kita melangkahnya seperti apa, praktek kitanya seperti apa, kinerja kitanya, dohir dan batin seperti apa, dan arahnya kemana yang mesti tahu tuh yang itu. Bukan tak boleh tahu luas-luas, tapi yang penting-pentingnya dulu saja. Biar ngaji tasawufnya, belajar thariqatnya itu langsung praktek. Dah hanya tahu untuk diceritakan. Kembali lagi ke hikmah, mana fa'al qalba mislu uzlatin. Tidak ada yang paling baik, cara yang paling baik kecuali untuk memperbaiki hati, untuk mengembalikan ruh, arah pulang yang tercepat, yang gitulah. Kecuali uzlah, dan uzlah yang terbaik adalah uzlah nihaya. Karena uzlah nihaya itu dipandu secara ruhani langsung oleh Al-Hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au nuruh, atau nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibawa oleh sang wali. Itu. Inginnya itu. Iya, cukup. Yadkhulu biha midana fikratin. Yadkhulu biha midana fikratin. Karena dengan dzikir itu kemudian tambah luas batinnya, tambah terang, banyak tafakur. Yadkhulu biha midana fikratin, dengan uzlah itu maka kita akan tebus ke makom-makom tafakur, kelas-kelas tafakur. Tafakur 1, tafakur 2 dan tafakur 3. Berkembang ruhaninya, hatinya semakin terang dan ruhaninya semakin berkembang, semakin melangkah pulang dengan dzikir itu. Awal-awal diucapkan oleh kolbu, kita mengikuti, kita merasakan, dan kemudian kita menyaksikan, bukan akal, bukan mata, tapi rasa menyaksikan. Ternyata iya, kita itu dibawa terus, digiring terus, ditemenin terus, dimanapun, kapanpun. Batinnya, ruhnya diajak pulang, dan dohirnya dijaga oleh keramatnya. Tuh, ndak aja fisiknya dijaga, tapi juga ruhaninya diajak pulang, dohirna dijaga ku karamatna. Wali tuh, ruhnya diselamatkan pulang dan fisiknya dilindungi oleh karamatnya. Kalau mau coba-coba ganggu ya diamankan. Ya.